Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Iya, baik-baik ya teman-teman. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Iya, kita mulai ya teman-teman. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar ke tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Materinya adalah bahasa Indonesia. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Kemudian muatan IPS, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuannya, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Kemudian muatan IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya adalah setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitat dengan tepat. Baik teman-teman, kita mulai ya dari pembelajaran yang pertama. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun ya, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Nah, dia membawa naskah asli proklamasi tersebut ya pada tanggal 19 Mei dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Baik teman-teman, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Iya teman-teman, sambil dilihat ya teman-teman perbandingan antara proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno maksudnya ya. Kemudian ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Iya, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tahukah kamu tentang kata baku? Iya, tentu saja. Betul sekali. Kata baku adalah kata-kata yang digunakan dalam situasi resmi. Kemudian penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah ini teman-teman ya contoh kata yang tidak baku, contoh kata yang baku. Misalnya nasihat, ya itu adalah kata bakunya. Kemudian apotek, cuma, gubuk, dan jadwal. Sementara yang tidak bakunya yang sebelah sini. Iya, baik teman-teman tinggal dipelajari ya. Kemudian teman-teman tugasnya adalah mengembangkan informasi yang sudah kita dapatkan dari teks tadi ya. Teks BM Dia dan naskah asli proklamasi teman-teman buatkan peta pikiran lagi seperti ini. Kemudian apabila ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah tulisanmu. Halaman 102. Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi IPA. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, teman-teman, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Berikut adalah manfaat suatu hewan terkait habitatnya, yaitu keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah teman-teman ini ya pohon beluntas ya yang suka dipakai sebagai pagar hidup. Kemudian ini adalah keongnya. Lucu ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Tentu saja, yang pertama adalah
sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, ya. Domba dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiganya adalah penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Kemudian yang keempat adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian yang kelimanya adalah penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, teman-teman, di samping manfaat hewan, ada juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Ya, yang kedua adalah bahan sandang. Yang ketiga, bahan bangunan. Kemudian yang keempatnya adalah bahan obat. Yang kelima, bahan baku industri. Kemudian yang keenam adalah bahan pewarna alami. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga kualitas air. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Cobalah berjalan mengelilingi halaman di lingkungan rumahmu atau sekolah. Nah, teman-teman, pilihlah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Iya, baik. Tuliskan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Tugas teman-teman hanya tinggal mengisi tabel ini. Nah, ini dia manfaat hewan atau manfaat tumbuhan. Kemudian, dari tulisan informasi pada tabel tersebut, teman-teman tinggal tuliskan lagi ya ke dalam bentuk tulisan. Halaman 105. Mudah bukan? Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita lanjut ya pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPS. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amati gambar berikut. Iya, ini gambar apa teman-teman? Iya, betul sekali. Dan ini apa coba? Iya, betul sekali. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, sekarang apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Iya, betul. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Yang kalian rasakan ya? Baik, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Iya, silahkan teman-teman tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar, yaitu di halaman 106 sampai 107. Silahkan dikerjakan. Iya, baik teman-teman, kita masih lanjut ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Muatannya adalah PPKN, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Iya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh, mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Tentu saja ya teman-teman. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mudah ya. Yang pertama tinggal menjawab apa makna bersatu kita teguh? Apa coba? Iya, betul. Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Iya, betul sekali teman-teman. Yang ketiganya adalah berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah bukan? Nah, kemudian teman-teman tulislah suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu. Ceritamu harus memuat yang pertama, kejadian yang menimpamu, kemudian manfaat persatuan dan kesatuan, dan tempat kejadian serta waktunya. Baik teman-teman, silahkan dikerjakan halaman 109 sampai 110. Iya, mudah bukan? Baik teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan, jaga konsentrasi belajarmu, jaga pula vitalitas tubuhmu. Tetap semangat. Iya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.